dengan digitalisasi PPG online dan seleksi kompetensi P3K online, permainan bawah meja untuk mendapatkan sertifikasi dan status ASN lenyap seketika. Yang mulia, saya sadar saya bukan pemimpin yang sempurna. Saya menjadi menteri di umur 35 tahun tanpa pengalaman di pendidikan, birokrasi, maupun politik. Di sektor swasta, semua itu serba cepat. Kejujuran berpendapat dihargai dan semua keputusan berdasarkan data. Di dalam pemerintahan, gerak cepat bisa beresiko. Kelugasan sering diartikan sebagai kesombongan. Dan banyak keputusan yang berdasarkan pertimbangan politik. Harapan saya dengan membawa profesional muda berprestasi masuk ke dalam pemerintahan, kementerian bisa menjadi lebih gesit dan lebih efektif. Walaupun strategi ini berhasil, yang tidak saya antisipasi adalah besarnya gesekan dari pihak internal yang merasa tersingkirkan. Banyak yang periuk nasinya terganggu. Banyak juga yang tersinggung karena mereka merasa tidak dihargai. Harus saya akui, saya memang amatir di bidang politik. Berbagai undangan acara saya tolak apabila tidak berhubungan langsung dengan program saya. Sehingga banyak sekali pihak yang tersinggung. Saya kurang sowan ke berbagai tokoh karena saya tidak memahami seluk-beluk peta politik. Dalam berbagai meeting, saya sering memotong basa-basi di awal pertemuan karena ingin masuk ke materi secepat mungkin dan terlihat tidak santun. Saya kadang pelit waktu dengan media karena saya merasa lebih penting kerja nyata daripada kelihatan bekerja. Di dunia profesional, semua perilaku ini dihargai. Tetapi di dalam pemerintahan, ini menimbulkan persepsi angkuh, kurang berbudaya, dan kurang santun. Ini adalah kesalahan saya saat menjabat menjadi menteri. Saya lupa bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik, di mana hubungan baik lintas institusi dan organisasi harus menjadi prioritas. Saya begitu gigih melakukan transformasi dengan cepat. Saya tidak merangkul pihak-pihak lama dalam upaya perubahan tersebut. Saya meremehkan ritual politik. Padahal itulah yang dapat membuat perubahan yang berkesinambungan. Karena didukung semua pihak. Saran saya untuk generasi berikutnya yang sedang mempertimbangkan untuk mengabdi kepada negara. Temukanlah keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik. Karena gesekan kecil bisa menjadi dendam besar. Yang mulia, pengadaan laptop hanya satu bagian kecil dari program digitalisasi pendidikan. Banyak yang mungkin tidak menyadari bahwa hal yang lebih krusial adalah pengembangan platform teknologi yang terpadu. Yang bukan hanya memberikan akses belajar, materi belajar dan mengajar, tetapi menutup celah korupsi dan kerugian negara. Penggunaan teknologi meningkatkan seluruh transparansi. Transparansi anggaran, transparansi kegiatan. Namun banyak sekali pihak yang tidak menginginkan transparansi tersebut. Platform Merdeka Mengajar
aplikasi yang digunakan lebih dari 2 juta guru di Indonesia. Menghilangkan berbagai acara pelatihan offline berbayar yang menguntungkan berbagai pihak. Triliunan anggaran yang biasanya dikerahkan untuk pelatihan kurikulum lenyap dengan pelatihan gratis via aplikasi. Asesmen nasional berbasis komputer yang beralih dari materi hafalan ke logika dan nalar kritis menutup lahan bisnis bimbel dan buku soal yang terus membebani orang tua dan menutup jual beli bocoran soal yang menjadi sumber pendapatan banyak oknum. Pemutahiran siplah atau e-commerce untuk sekolah menutup celah permainan anggaran antara oknum Pemda dan kepala sekolah di daerah. Dengan digitalisasi PPG online dan seleksi kompetensi P3K online, permainan bawah meja untuk mendapatkan sertifikasi dan status ASN lenyap seketika. Yang mulia, teknologi bukan hanya menjadi alat perubahan. Teknologi adalah senjata terbaik melawan korupsi dan bocornya anggaran pendidikan. Mohon tidak tepuk tangan. Ironi terbesar dari kasus ini adalah selama saya menjabat, saya terus berjuang melawan korupsi dengan mendigitalisasi segala tata kelola sistem pendidikan. Transparansi yang saya bangun itu ternyata dilawan balik. Seperti yang dikatakan seorang mantan dirjen saya dan budayawan, masa lalu sedang menyerang masa depan. Inilah konflik yang sedang terjadi di seluruh negara kita. Masa lalu sedang bertengkar dengan masa depan. Kelompok yang ingin perubahan bentrok dengan kelompok yang ingin menjaga status quo. Saya yakin bukan hanya saya yang merasakan gesekan ini. Di seluruh Indonesia, dalam setiap institusi, dalam setiap komunitas, gesekan ini terjadi. Bagi anak muda di luar sana yang telah berupaya melakukan perubahan, ketahuilah ini, kalian tidak sendirian. Dan walaupun jalan hidup kalian sering terasa penuh dengan tantangan, sadarilah bahwa perasaan itu dialami oleh setiap penggerak perubahan di sejarah negara kita. Keresahan adalah cikal bakal dari perubahan. Yakinilah itu. Yang mulia, seluruh hidup saya frustrasi dengan persepsi bahwa negara kita terus diremehkan di luar negeri. 16 tahun saya hidup di luar negeri. Jarang sekali orang mengenal Indonesia. Saya kembali ke tanah air untuk berkarya. Karena saya percaya pada potensi bangsa kita. Dan saya ingin kita dihormati dunia. Saya mendirikan Gojek bukan untuk menciptakan unicorn. Tetapi karena saya melihat potensi para ojek yang selalu diremehkan orang lain. Saat itu banyak orang melihat ojek sebagai sumber permasalahan di jalanan. Tetapi saya melihat ojek sebagai sumber daya manusia terpenting untuk ekonomi kita. Di awal perjalanan Gojek, saya pun ditertawakan. Sudah jauh-jauh sekolah di Harvard, malah buat bisnis ojek. Bertahun-tahun tidak ada yang mau investasi. Tidak ada yang percaya potensi ojek. Tapi saya tahu. Karena saya sehari-hari bersama mereka. Bahwa para ojek itu punya potensi yang sangat besar.
mereka bisa profesional, mereka bisa dipercaya, mereka bisa melakukan berbagai hal yang kompleks. Saya tidak melihat ojek sebagai driver. Saya melihat ojek sebagai manusia yang kalau diberikan kesempatan, kalau diberikan dukungan teknologi, bisa menjadi pilar ekonomi bangsa. Dan ternyata benar. Jutaan UMKM dan puluhan juta masyarakat di seluruh Indonesia sekarang bergantung para ojol. Melihat ojol dimanusiakan, melihat mereka dihormati, bahkan disapa oleh pemimpin bangsa. Ini adalah kebahagiaan terbesar saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.